Di pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami prinsip dasar dari penggunaan webinar. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis webinar serta untung ruginya dalam pemanfaatan webinar. Namun, sebelum kita masuk ke situ semua, intro dulu. Seperti yang kita ketahui di video penjelasan sebelumnya, kita mengenal istilah webinar atau web-based seminar yang merupakan konsep dari interaksi antar manusia yang dilakukan secara virtual. Entah itu berwujud seperti seminar maupun workshop, rapat, hingga kegiatan belajar mengajar yang pada dasarnya itu semua dilakukan melalui sebuah situs web atau aplikasi tertentu yang berbasis internet. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu media-media apa saja yang digunakan sebagai webinar. Berikut adalah media-media yang dapat dipakai sebagai webinar. Yang pertama ada YouTube. YouTube adalah aplikasi video sharing yang telah didirikan sejak tahun 2005 dan sekarang ini kepemilikannya telah diakuisisi oleh Google sepenuhnya. Di media YouTube, melalui fitur YouTube Live, kita dapat mengadakan siaran secara live hanya dengan kita membuat akun dan mendaftarkannya terlebih dahulu. Adapun kelebihannya ketika kita menggunakan YouTube Live sebagai media untuk mengadakan streaming atau siaran langsung ialah jangkauan audiens atau penontonnya yang luas, karena banyak dari masyarakat di dalam negeri ini yang telah mengenal platform YouTube sejak lama. Kemudian keuntungan lain ketika kita menggunakan YouTube Live untuk melakukan siaran yaitu kemudahannya. Sifat YouTube yang mudah untuk dipahami cara kerjanya, di mana masyarakat sudah tidak lagi asing dengan media YouTube, sehingga mereka akan sangat mudah untuk memahami dan menggunakannya. Hal yang sama juga tersedia ketika kita menggunakan media sosial seperti Instagram ataupun Facebook sebagai media siaran. Melalui fitur Facebook Live dan Instagram Live, kita dapat mengadakan siaran broadcast secara langsung dan membagikan link siaran kita kepada teman-teman di media sosial kita. Meskipun pada dasarnya kedua platform ini lebih cocok hanya dijadikan sebagai media sosial saja, namun belakangan ini banyak sekali orang-orang yang menjadikan Facebook dan Instagram sebagai media alternatif untuk melakukan interaksi secara online. Kemudian selain kemudahan penggunaannya dan jangkauan audiens yang luas, dari sisi jumlah penontonnya pun tidak dibatasi. Berapapun jumlah penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung, entah itu puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu pun, YouTube dan media sosial seperti Instagram dan Facebook tidak membatasinya. Dan sifat Facebook, Instagram, dan YouTube ini adalah media yang gratis, maka siapapun boleh dan berhak untuk memanfaatkannya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dari ketiga media tersebut, yaitu sifat interaksi antara penyelenggara atau host dengan audiens atau penonton hanya dibatasi melalui chat atau kolom komentar saja. Walaupun demikian, YouTube, Facebook, dan Instagram dengan fitur live mereka sangatlah cocok jika dijadikan sebagai live event broadcast. Seperti halnya ketika kita sedang mengadakan streaming konser, streaming acara, workshop, diskusi, atau mungkin streaming pengajian akbar. Selain media-media umum di atas yang sering kita jumpai, berikut ini juga terdapat media-media yang dikhususkan untuk online video conference. Yang pertama ada Google Meet. Google Meet sendiri merupakan aplikasi percakapan online atau online conversation yang dibuat oleh Google. Aplikasi ini pada mulanya hanya untuk mereka yang sebelumnya telah terdaftar di Google Suite. Namun, sekarang ini siapa saja dapat menggunakan Google Meet secara gratis, hanya dengan mendaftarkan dan login lewat akun Gmail. Dari segi tampilan sendiri, Google Meet cukup simpel untuk dipelajari. Keunggulan dari Google Meet yaitu memungkinkan semua orang bisa tampil dalam satu waktu. Orang yang sedang berbicara akan disorot dengan simbol speaker di videonya. Untuk ketersediaan fitur berbagi dokumen, Google Meet sangatlah mudah. Layar yang kita tampilkan di Google Meet bisa diubah menjadi layar presentasi untuk kemudian kita dapat menampilkan file yang perlu ditampilkan dalam sebuah rapat. File tersebut pun kemudian bisa dikirim melalui Google Drive. Untuk mendapatkan akses penuh seperti pada umumnya, kita diharuskan membayar sejumlah $6 per orang per bulan untuk mendapatkan akun G Suite Premiumnya. Dengan menggunakan akun berbayar, kita juga bisa mengundang hingga 250 orang dan mendapatkan banyak tambahan aplikasi lainnya, yang salah satunya adalah penyimpanan cloud tanpa batas. Kabar terbaru sekarang ini, Google Meet bakal dibatasi hingga durasi 60 menit saja. Bagi yang hanya ingin menggunakan fitur-fitur yang sifatnya mendasar, hal ini tentu sudah cukup untuk sekedar melakukan rapat koordinasi singkat. Selain Google Meet, ada juga salah satu aplikasi yaitu Zoom.
Zoom merupakan aplikasi online video conference yang diluncurkan pada tahun 2013. Kehadiran Zoom semakin dibutuhkan terutama di saat-saat seperti masa pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana ketika banyak orang yang menghabiskan waktu mereka bekerja dari rumah atau work from home. Zoom sekarang ini sudah bisa berjalan di lintas platform, seperti di sistem operasi Linux atau Mac OS dan juga Windows tentunya. Zoom ini juga mendukung dan dapat berjalan di smartphone, baik itu Android maupun iOS. Aksesibilitas ini menjadi nilai tambah bagi Zoom sebagai salah satu aplikasi untuk mengadakan webinar. Zoom sudah bisa didapatkan secara gratis sejak pertama kali dirilis. Namun rapat melalui Zoom gratis ini hanya dibatasi selama 40 menit saja. Kita juga belum bisa merekam percakapan atau menyimpan file rapat karena fitur itu hanya bisa diakses oleh pelanggan yang memilih paket berbayar saja. Meskipun demikian, kita tetap bisa menggunakan Zoom dan dapat menampung hingga 100 peserta walaupun dengan akun gratis. Hanya saja dibatasi setiap 40 menit sekali kita harus mengulangi login dan join rapat. Secara umum tampilan Zoom sendiri itu sangat rapi. Zoom juga sangat mudah digunakan dengan tampilannya yang sederhana dan UI-nya yang sangat mudah untuk dipelajari. Fitur-fiturnya yang canggih pun menjadikan Zoom sebagai salah satu pilihan dari aplikasi conference meeting yang paling populer saat ini. Selain Google Meet dan Zoom yang populer untuk jadi video conference, terdapat juga media-media video conference lain yang dapat kita gunakan secara gratis, seperti GoToWebinar, atau Webinar Jam, atau Webinar Ninja. Lalu, apa yang membedakan antara aplikasi seperti YouTube, Instagram, Facebook Live dengan aplikasi-aplikasi webinar tersebut? Yaitu tingkat interaksi yang diberikan kepada audiens, di mana jika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis webinar, interaksi yang diberikan tidak hanya sekedar komen, teks, dan chat, melainkan juga interaksi timbal balik dua arah antara penyelenggara dengan peserta atau audiensnya. Selain interaksi berupa suara dan video, melalui aplikasi yang berbasis webinar, kita juga bisa melakukan share screen dokumen. Nah, setelah kita memahami definisi hingga jenis-jenis webinar serta untung ruginya menggunakan masing-masing media webinar, apakah Anda semua tertarik untuk memulai mengikuti webinar? Atau mungkin Anda tertarik untuk menyelenggarakan webinar Anda? Jawaban ada di dalam diri Anda sendiri. Saya Muhammad Afifudin, pamit undur diri. Salam 2020.